Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Fokus Grup 5, kelas MPKT FIB 6. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi hukum adat masyarakat Baduy di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya. Ya, di sini kami beranggotakan oleh 7 orang, yaitu ada Ade Ferry Priyatin, Adrian Putra Rayana, Maya Amelia Sutanto, Muhammad Alfian, Firman Jaya Ningrat, Sofi Azahra, dan Tengku Auriskal Karafi. Selanjutnya. Ya, jadi yang pertama ini tentang suku Baduy. Nah, jadi siapa yang nggak kenal suku Baduy? Jadi suku Baduy ini adalah suku asli dari Banten, dan suku Baduy ini terkenal sebagai suku yang selalu menjunjung tinggi adat istiadatnya. Jadi mengutip dari website banten.prof.go.id, suku ini tinggal di cagar budaya Pegunungan Kendeng di wilayah Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, sementara perkampungannya ini terletak di area aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Suku ini terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar, suku Baduy dalam. Nah, secara singkat, suku Baduy luar adalah sebutan untuk suku Baduy yang sudah terpengaruh oleh pola hidup masyarakat modern, sedangkan suku Baduy dalam masih asli, tanpa intervensi dari kehidupan modern. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah beserta tujuan penelitian. Selanjutnya, pada penelitian kali ini, kelompok kami merumuskan 4 masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kehidupan sehari-hari suku Baduy dalam tanpa adanya kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, apakah implementasi budaya suku Baduy dalam benar-benar tidak mengalami perubahan? Dan yang ketiga, bagaimana dampak internet jika masuk ke kehidupan suku Baduy dalam? Dan yang terakhir adalah bagaimana implementasi nilai-nilai adat suku Baduy dalam di tengah gempuran modernisasi. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, mengenai manfaat dan keluaran dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran yang didapat selama masa perkuliahan, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas serta media untuk pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah bagi akademisi. Bagi akademisi, penelitian ini akan bermanfaat untuk penambah ilmu pengetahuan serta sumber rujukan bagi penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dan bagi masyarakat Baduy itu sendiri berguna untuk menyusun rancangan tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat serta kearifan lokal. Selanjutnya, penelitian ini akan menghasilkan beberapa bentuk laporan. Yang pertama adalah laporan tentang kemajuan. Yang ketiga adalah yang kedua laporan akhir, dan yang ketiga adalah laporan dalam bentuk artikel ilmiah. Laporan kemajuan ini akan dilaporkan secara berkala saat proses penelitian mencapai 60%. Yang kedua, laporan akhir adalah bentuk dari penyempurnaan laporan kemajuan. Dan yang ketiga, artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang ditulis dalam bentuk jurnal ilmiah dan disusun berdasarkan data yang diperoleh dan diolah saat penelitian berlangsung. Selanjutnya dapat dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Bisa next. Karena topik ini merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas, kami menemukan cukup banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai hal yang serupa.
Salah satu contohnya adalah penelitian oleh Febri Nurzami untuk skripsinya yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Lokal Baduy dalam Benturan Modernitas. Penelitiannya ini menemukan bahwa program pemerintah untuk mengubah kebiasaan lama dengan yang baru telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan, meskipun pada akhirnya masyarakat masih tetap kembali ke semula karena belum terbiasa. Selain itu, masyarakat Baduy juga menolak adanya pembangunan gedung-gedung sekolah dan beragam fasilitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy masih memegang norma-norma yang ditinggalkan oleh leluhur mereka meskipun telah mendapatkan kesempatan untuk merasakan modernisasi. Kemudian yang selanjutnya ada pun penelitian yang dilaksanakan oleh Babul Bahrudin dan Ahmad Zurohman untuk skripsi yang berjudul Dinamika Kebudayaan Suku Baduy dalam menghadapi perkembangan global di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini menghasilkan penemuan yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, yakni bahwa masyarakat Baduy Dalam masih memiliki keteguhan dalam menjaga hukum adat mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lantas apa perbedaannya dengan penelitian yang akan kami laksanakan? Perbedaan antara kedua penelitian ini dengan penelitian yang hendak kami laksanakan adalah penelitian kami menitik beratkan pada tingkatan hukum adat yang berlaku dan implementasi hukum adat Baduy dalam masa modern seperti saat ini secara lebih mendetail. Baik, selanjutnya adalah slide tentang metode, tempat, dan waktu penelitian. Selanjutnya. Nantinya, kami akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan dalam penelitian kualitatif ini juga akan menggunakan metode wawancara terbuka. Narasumber akan diberikan beberapa pertanyaan, dan narasumber tersebut diperbolehkan untuk menjawab dengan jawaban yang bebas selagi masih sesuai dengan konteks pertanyaan dengan narasumbernya yang berasal dari masyarakat suku Baduy Dalam, termasuk petinggi suku Baduy Dalam yang disebut dengan PUUN. Selanjutnya. Penelitian kami nantinya akan dilaksanakan di pemukiman suku Baduy Dalam yang terletak di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, tepatnya pada bulan Juli dan Agustus. Persiapan penelitian dilakukan di 3 minggu pertama bulan Juli. Proses penelitian termasuk pengambilan data lapangan akan dilakukan selama 3 hari di minggu keempat bulan Juli. Setelah itu dilanjut dengan analisis hasil penelitian serta penyusunan laporan di bulan Agustus. Selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Bisa lanjut slide selanjutnya. Teknik pengumpulan data. Metodologis dari pengumpulan data dilaksanakan dengan metode SCQA atau Situation, Complication, Question, and Answer yang diwadahi dengan survei secara merata seperti kuesioner yang dipublikasikan di media sosial dengan intensi untuk melihat berdasarkan visi masyarakat luas dan juga wawancara langsung dengan petinggi suku Baduy yakni PUUN untuk mengobservasi berdasarkan perspektif masyarakat lokal Baduy. Pemetaan survei memberikan observasi yang lebih konkret terhadap kondisi aktual maupun ideal suku Baduy. Bisa lanjut. Pasca pengumpulan data, terdapat teknik analisis data. Metode yang kami atau peneliti gunakan untuk pengolahan data adalah metode kualitatif dengan proses reduksi. Peneliti menyeleksi data hasil pengumpulan dan mengolah sebuah data agar lebih bermakna. Untuk menyederhanakan data yang telah diproses, peneliti melakukan penyajian data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diekspektasikan. Untuk tahapan terakhir, peneliti melakukan verifikasi dan konstruksi data untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan pencapaian dari analisis yang diharapkan untuk dicapai. Selanjutnya untuk RAB dan timeline bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan ada rancangan anggaran biaya dan juga jadwal dari PKM PSH kali ini. Untuk anggaran biaya PKM PSH kali ini, kami memerlukan biaya sejumlah Rp8.050.000 dengan perincian yang pertama ada peralatan penunjang berupa buku literatur dan juga research tool berupa pustaka digital seharga Rp800.000, kemudian ada bahan habis pakai dan sewa sarana prasarana seperti yang tertera dengan jumlah Rp1.350.000. Dilanjut dengan pelaksanaan penelitian dan perjalanan berupa ongkos transportasi, konsumsi peneliti, dan juga obat-obatan seharga Rp1 juta. Dilanjutkan dengan pemandu ekspor lokasi pemukiman, yang mana kami telah melakukan riset terhadap lokal guide tersebut seharga Rp200.000 per orangnya, sehingga kami memerlukan sejumlah biaya Rp1.400.000. Kami juga berencana untuk memberikan
narasumber kami cenderamata berupa bingkisan dan juga uang tunai sebanyak Rp1.500.000, dilanjut dengan pembuatan laporan dan publikasi ilmiah sejumlah Rp2 juta. Oleh karena itu, jumlahnya sebesar Rp8.050.000. Untuk jadwal kegiatan PKM PSH kali ini, sekurang-kurangnya kami memerlukan waktu 2 bulan, yaitu dengan perincian bulan Juli dan juga bulan Agustus. Kami memerlukan 3 minggu pertama di bulan Juli untuk melakukan studi kepustakaan, dilanjut dengan perizinan kegiatan di minggu pertama bulan Juli, dilanjutkan kembali dengan pencarian pemandu lokasi di minggu kedua Juli, dan kemudian kami juga melakukan survei dan juga diskusi perencanaan penelitian bersama pemandu di minggu ketiga bulan Juli, dan kemudian kami akan melaksanakan penelitian pada minggu keempat bulan Juli, dan kemudian di bulan Agustus kami akan mempersiapkan analisis hasil dan data penelitian, penyusunan laporan, dan juga publikasi artikel dari hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Dan berikut merupakan kesimpulan dari proposal PKM PSH kali ini. Saat ini, ketimpangan sosial semakin marak terjadi sebagai efek dari hadirnya modernisasi dan perubahan zaman di mana-mana. Namun, ada beberapa kelompok masyarakat yang tetap berdiri teguh terhadap kepercayaan mereka sendiri. Salah satu contohnya, yaitu masyarakat Baduy di Banten. Nah, PKM PSH menjadi salah satu wadah untuk meneliti secara lebih lanjut dan aktual suatu kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Proposal ini disusun sebagai permohonan dalam kegiatan PKM PSH untuk meneliti lebih lanjut bagaimana gambaran kehidupan masyarakat suku Baduy dan juga implementasi hukum adat mereka di tengah gempuran perubahan zaman dan modernisasi. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memberikan saran, masukan, dan juga bantuan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun proposal PKM PSH pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.